Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas materi manajemen pemasok. Ya, next slide. Kelompok 6 terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Jatias dengan NPM 018, kemudian Divadotin NPM 242, kemudian Ismail Ilmiah NPM 244, Lugi Aiza NPM 269, Tarik Firmansyah NPM 341, Rizky Riza NPM 363, yang terakhir Ujang Permadi NPM 326. Oke, next slide. Ya, di sini ada 4 indikator ya. Yang pertama adalah menentukan kinerja rantai pemasok, yang kedua membangun strategi rantai pasok, yang ketiga membangun sistem distribusi, dan yang terakhir adalah studi kasus. Oke, selanjutnya akan dimulai oleh pertama-tama oleh teman saya. Silakan. Yang pertama ada menentukan kinerja rantai pasok. Manajemen rantai pasok adalah integrasi aktivitas-aktivitas yang berawal dari pengadaan barang dan jasa, mengubah bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang jadi, serta mengantarkan barang-barang tersebut kepada para pelanggan dengan cara yang efisien. Pengukuran kinerja rantai pasok seringkali dikaitkan dengan pengukuran kinerja keuangan perusahaan, yaitu bahwa pengukuran kinerja rantai pasok dapat dinilai berdasarkan perubahan nilai-nilai pada beberapa ukuran keuangan perusahaan yang berkaitan dengan rantai pasok. Next slide. Kinerja manajemen rantai pasok adalah semua aktivitas pemenuhan permintaan konsumen yang dinyatakan secara kuantitatif. Hasil akhirnya adalah angka atau persentase dari aktivitas pemenuhan permintaan pelanggan oleh perusahaan. Tujuan dari pengukuran kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menciptakan proses penyampaian atau delivery secara fisik. Yang kedua, melakukan streamlining information flow atau adanya aliran informasi di antara tiap-tiap channel. Yang terakhir ada cash flow yang baik pada setiap channel dalam rantai pasok. Rantai pasok menunjukkan adanya rantai yang panjang yang dimulai dari pemasok sampai pelanggan, di mana adanya keterlibatan entitas atau disebut pemain dalam konteks ini dalam jaringan rantai pasok yang sangat kompleks tersebut. Berikut ini merupakan pemain utama yang terlibat dalam rantai pasok. Yang pertama ada supplier yang yaitu merupakan sumber penyediaan bahan pertama. Di sini adalah tempat di mana mata rantai penyaluran barang akan mulai. Bahan pertama di sini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, suku cadang, atau barang dagang. Yang kedua ada supplier manufacturer, yaitu manufaktur yang merupakan tempat mengkonversi ataupun menyelesaikan barang finishing. Hubungan kedua mata rantai tersebut sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan. Yang ketiga, supplier manufaktur distributor, yaitu dihasilkan kepada pelanggan di mana biasanya menggunakan jasa distributor atau wholesaler yang merupakan pedagang besar dalam jumlah besar. Yang keempat, supplier manufaktur distribution retail outlet, yaitu dari pedagang besar tadi barang disalurkan ke toko, pengecer, atau retail outlets. Walaupun ada beberapa pabrik yang langsung menjual barang hasil produksinya kepada pelanggan, namun secara relatif jumlahnya tidak banyak dan kebanyakan menggunakan pola seperti di atas. Yang terakhir, supplier manufacturer distribution retail outlets customer, yaitu merupakan rantai terakhir yang dilalui dalam rantai pasok. Dalam konteks ini sebagai end user, pada rantai ini terjadi transaksi antara retailer dan pelanggan yang meliputi seluruh proses secara langsung, meliputi penerimaan barang sekaligus memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya, membangun strategi rantai pasok. Next slide. Dalam sebuah proses bisnis, rantai pasok sangat penting sebab meliputi keseluruhan proses dari mulai riset pasar,
menentukan produk, merumuskan strategi produk dan pemasaran, mengurusi proses suplai bahan baku produksi, proses produksi, sampai mendistribusikan pada konsumen akhir. Semua dipikirkan oleh manajemen pada posisi. Oleh karena berhubungan dengan pemenuhan permintaan barang dari konsumen, SCM ini tidak boleh diremehkan. Setiap perusahaan berusaha merumuskan strategi rantai pasok yang efektif dan efisien agar mendapatkan laba yang besar dan meminimalkan risiko kerugian. Next slide. Adapun macam-macam strategi rantai pasokan. Yang pertama yaitu menggunakan banyak pemasok. Perusahaan bekerja sama dengan banyak pemasok untuk satu produk tertentu. Ini bertujuan untuk mencari pemasok terbaik yang mampu memenuhi permintaan pelanggan ataupun pembeli. Para pemasok itu kemudian akan saling berkompetensi. Dalam strategi ini, perusahaan tidak menargetkan hubungan jangka panjang dengan pemasok. Yang kedua, menggunakan sedikit pemasok. Dalam strategi ini, perusahaan ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok sehingga hubungan-hubungan bisnis dijaga komunikasinya. Strategi ini juga memungkinkan pemasok untuk belajar dan memperluas jangkauan pasarnya, di mana nantinya juga akan menguntungkan perusahaan. Yang ketiga, integrasi vertikal. Strategi rantai pasokan integrasi vertikal ini, perusahaan akan mengakuisisi pemasok menjadi bagian dari perusahaan, sehingga lebih efisien dalam koordinasi dan kontrolnya. Yang bisa diakui di sisi meliputi perusahaan supplier ataupun perusahaan distributornya. Salah satu contohnya yaitu Toyota mengakuisisi pabrik baja dan dealernya. Yang keempat, jaringan Kairetsu. Perusahaan tetap mengakuisisi beberapa perusahaan supplier, namun juga tetap bekerja sama dengan supplier luar, sehingga harapannya bisa terjadi keseimbangan dan kontrol yang mudah. Dengan begini, perusahaan tetap bisa menjaga kualitasnya sembari meningkatkan laba penjualan. Kairetsu mempunyai strategi manajemen yang matang dan bersifat luas, sehingga arah dan tujuan perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi satu kesatuan. Dan yang terakhir yaitu vendor. Tujuan utamanya adalah demi menunjang performa perusahaan terkait untuk memenuhi permintaan pasar. Fungsi vendor sendiri adalah sebagai pihak yang akan memastikan ketersediaan barang atau jasa yang diperlukan oleh perusahaan lain untuk menunjang produksinya. Artinya, suatu perusahaan akan membutuhkan jasa ataupun produk dari vendor saat mereka tidak bisa menyediakan atau mencari bahan baku sendiri. Kehadiran vendor sangat mempengaruhi kelancaran operasional suatu bisnis. Untuk itu, setiap perusahaan harus senantiasa memperhatikan dan juga mengontrol kualitas kerja vendor yang sudah dipercayainya. Next slide. Yaitu membangun sistem distribusi. Next. Sistem distribusi atau jaringan distribusi adalah sebuah rangkaian kegiatan distribusi antara konsumen dengan produsen. Yang artinya tanpa adanya jaringan distribusi ini, maka barang-barang yang diproduksi oleh produsen tidak akan sampai ke tangan konsumen. Kekuatan jaringan distribusi merupakan keunggulan kompetitif dari sebuah perusahaan, atau terutama yang bergerak di bidang distribusi dan pemasaran, yang sangat menentukan bagaimana operasional distribusi bekerja. Distribution network yang kuat akan mampu membawa perusahaan mencapai performance yang lebih tinggi dan lebih baik. Selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah ada begitu banyak aktivitas yang dapat meningkatkan jaringan distribusi. Cara membangun jaringan distribusi atau saluran distribusi dengan cepat dan efisien, yakni yang pertama adalah menciptakan kekuatan pada jaringan distribusi, yang artinya adalah membangun hubungan baik antar jaringan distribusi dengan prinsipal main distributor, agen, atau wholesaler, atau dengan grosir hingga ke retailer, dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dari setiap jaringan distribusi dan sales point. Yang kedua adalah membangun kekuatan terhadap manajemen persediaan. Manajemen persediaan di sini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui dan menangani setiap stock point dan sales point di setiap saluran distribusi. Mengetahui bagaimana persediaan tersebut ditangani sangat penting, karena kesalahan dalam penanganan akan mempengaruhi bagaimana distribusi akan berjalan. Selanjutnya adalah melakukan review terhadap strategi distribusi. Kegiatan strategi distribusi ini dijalankan, maka perusahaan akan dapat mengetahui strategi manakah yang mencapai sasaran dan yang tidak, seperti area manakah yang paling meningkat kinerjanya dan sebagainya. Kemudian adalah fokus pada lokal market dahulu. Dengan mengutamakan fokus pada lokal market dahulu, maka akan sangat membantu perusahaan untuk lebih memastikan berapa banyak pasar yang belum tersentuh,
Berapa banyak yang sudah tersentuh tapi belum memulai action, dan berapa banyak yang tertarik dan kesulitan untuk melakukan pembelian karena kesulitan menemukan end channel. Kemudian adalah fokus pada area dan tipe saluran. Ketika fokus pada sebuah area, maka dapat diketahui area manakah saja yang memiliki omset penjualan paling tinggi, serta hal ini terjadi karena strategi pemasaran, strategi distribusi atau karena hal lainnya. Selain itu, bisa juga dilakukan komparasi atau satu area dengan area lain, termasuk tipe outlet yang ada di dalamnya. Bagaimana pola mereka sehingga bisa diambil satu cara untuk menyelesaikannya. Kemudian dalam menganalisa aktivitas pemasaran distribusi. Dengan menganalisa aktivitas pemasaran, perusahaan akan dapat mengetahui seberapa besar rasio outlet aktif dengan register outlet yang ada, karena bisa jadi outlet tersebut segmen tambahan. Yang terakhir adalah menganalisa pengembangan lini produk. Bagi distributor, pengembangan lini produk bisa berarti penambahan kategori produk yang didistribusikan, yang berarti penambahan area atau tipe outlet atau item produk. Distributor memang harus selalu memikirkan penambahan item produk untuk meningkatkan loading efisiensi, karena dengan muatannya besar, maka tingkat efisiensi akan naik, yang berarti profit juga akan meningkat. Oke, next slide. Studi kasus. Next. Rantai persediaan barang atau supply chain agroindustri tempe di Kabupaten Jember. Rantai pasok kedelai dapat dikatakan cukup panjang dan anggota yang dilibatkan terlalu banyak sehingga kinerjanya menjadi kurang maksimal. Kedelai dipasarkan terkadang mengalami pelonjakan harga dan stok yang terbatas karena banyak dari petani kedelai yang berganti tanam yang disebabkan dari harga yang ditawarkan pembeli pada petani kedelai sangat murah. Untuk itu, suatu model rantai pasok kedelai yang baru dan lebih efisien diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Agroindustri tempe merupakan industri yang mengolah kedelai menjadi produk tempe yang siap dikonsumsi. Sesuai dengan ciri industri rumah tangga dan industri kecil, maka unit agroindustri tempe adalah perorangan. Next. Membangun strategi rantai pasok dan proses distribusi. Bahan baku utama yang digunakan untuk mengolah tempe adalah kedelai. Berkaitan dengan hal ini, agroindustri tempe memerlukan persediaan bahan baku kedelai untuk kegiatan produksi yang dibutuhkan mendatang. Oleh karena itu, perencanaan dan pengendalian persediaan berguna untuk menjadikan proses produksi dan pemasaran stabil. Persediaan bahan baku bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian produksi akibat fluktuasi pasokan bahan baku. Yang pertama supplier, yang kedua manufacturer, yang ketiga distribution, yang keempat retailer, yang kelima customer. Next. Rantai persediaan barang atau supply chain ini bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada masing-masing pihak, baik itu supplier, manufacturer, distribution, retailer, dan consumer. Keuntungan itu antara lain dapat mengurangi biaya pemesanan barang, dapat menekan penimbunan barang, menjamin kelancaran penyediaan barang, menjaga mutu, dan lain sebagainya. Rantai persediaan barang atau supply chain adalah yang ada pada agroindustri tempe di Kabupaten Jember, menunjukkan pola yang beragam, tidak seperti pola supply chain yang pada umumnya, yaitu suppliers, manufacturer, distribution, retailer, consumers. Rantai persediaan barang atau supply chain dari setiap agroindustri memiliki pemasok bahan baku untuk proses produksinya, dan ada yang memiliki perantara dalam penyaluran produk tempe yang dihasilkan. Ada yang tidak memiliki perantara, melainkan langsung dijual sendiri ke konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Agroindustri tempe makmur memiliki satu pemasok atau supplier, yaitu toko adikarya yang ada di Kecamatan Ambulu. Agroindustri tempe makmur tersebut memilih pemasok tersebut dikarenakan dari beberapa toko bahan baku yang ada di Kecamatan Ambulu, harga kedelai yang dijual adalah yang paling murah dibanding lainnya. Kedelai dari pemasok diolah menjadi tempe kedelai
Setelah pengolahan produk tempe kedelai selesai dan siap, produk tempe ini disalurkan ke konsumen. Daerah pemasaran tempe ini hanya di dalam kota, tepatnya di lingkungan sekitar lokasi produksi tempe saja. Selanjutnya, gambar 1, rantai persediaan barang supply chain pada agroindustri tempe makmur di Kabupaten Jember. Agroindustri tempe makmur melakukan pemesanan kedelai ke toko adikarya Ambulu, yang kemudian kedelai diolah menjadi produk jadi tempe kedelai yang siap dijual kepada konsumen dan warung atau toko, yang kemudian warung atau toko tersebut disalurkan atau didistribusikan kembali ke konsumen. Selanjutnya, sedangkan agroindustri tempe Pratama memiliki lebih dari satu pemasok supplier, yaitu Toko Rezeki Trunojoyo Jember dan Toko Asen Gebang. Agroindustri tempe Pratama tersebut memilih kedua pemasok dikarenakan dari beberapa toko bahan baku yang ada di sekitar lokasi produksi tempe, harga kedelai yang dijual di kedua toko itu adalah yang paling stabil harganya dibanding dengan yang lainnya. Memiliki lebih dari satu pemasok bahan baku bertujuan untuk mengatasi harga kedelai yang tidak stabil, sehingga kebutuhan bahan baku akan dapat terus terpenuhi tanpa hambatan. Kedelai dari pemasok diolah menjadi tempe kedelai. Setelah pengolahan produk, tempe kedelai selesai dan siap. Produk tempe ini disalurkan ke konsumen dengan cara dijual sendiri di Pasar Tanjung. Penyaluran ke konsumen oleh agroindustri Pratama sementara ini hanya melalui stand penjualan yang dijaga sendiri dan juga dengan stand penjualan yang dijaga oleh karyawan yang berasal dari tenaga kerja dalam keluarga. Selanjutnya, gambar 2, rantai persediaan barang supply chain pada agroindustri tempe Pratama di Kabupaten Jember. Agroindustri tempe Pratama melakukan pemesanan kedelai kepada Toko Rezeki Trunojoyo Jember dan Toko Asen Gebang, yang kemudian kedelai diolah menjadi produk jadi tempe kedelai yang siap dijual ke konsumen. Selanjutnya, nah, jadi dapat disimpulkan bahwa rantai persediaan barang atau supply chain pada agroindustri tempe di Kabupaten Jember menunjukkan pola yang berbeda, yakni yang pertama pemasok kedelai, agroindustri tempe, outlet, konsumen. Ini pola yang dilakukan oleh agroindustri tempe makmur. Yang kedua, pemasok kedelai, agroindustri tempe, langsung ke konsumen. Ini dilakukan oleh agroindustri tempe Pratama. Pelaku agroindustri tempe di Kabupaten Jember sebaiknya tetap menjaga koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam rantai persediaan barang atau supply chain, khususnya pemasok kedelai di bagian hulu dan retailer atau outlet, sehingga penyaluran tempe bisa lancar sampai ke konsumen. Dan sebaiknya agroindustri tempe memiliki lebih dari satu pemasok yang tujuannya jika nanti harga kedelai tidak stabil. Untuk mengatasinya dapat membandingkan dengan pemasok lain yang harganya lebih murah. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.